Oke, halo guys. Udah lama ya nggak upload. Balik lagi ke channel saya ya. Oke, karena udah lama nggak upload, Mimin di sini juga lagi jaga orang sakit. Jadi ya maklum lah nggak bisa upload sering-sering kayak kemarin ya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi. Oh iya, satu lagi nih. Sebelum kita ke alur ceritanya, karena alur cerita si Richard udah mulai habis ya. Udah tinggal dikit chapternya, jadi Mimin coba-coba rangkum alur cerita manhwa lain. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Slebeo. Cerita dimulai. Prolog. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang sedang terluka. Ia pun berdiri sendiri di sana. Saat sedang berdiri tersebut, ia pun mengingat suatu kenangannya bersama dengan seorang wanita yang berada di dalam ingatannya. Di dalam ingatannya, ada seseorang yang memanggil. Ia pun mulai membuka matanya, dan seseorang itu memanggil namanya, Li Jain. Ia pun tersadar dalam ingatannya dan terkejut melihat seorang wanita yang sedang berada di depannya. Dan wanita tersebut pun mengatakan, "Sudah kubilang kepadamu kan, jangan melamun saat berbicara dengan orang lain." Dan wanita itu pun mengatakan hal tersebut sembari membawa minuman yang dingin. Li Jain pun mengatakan, Setelah Li Jain mengatakan hal tersebut, ia pun tersadar dari lamunannya. Saat ia tersadar dari lamunannya, banyak tank yang menuju ke arahnya yang sudah bersiap menembaknya, dan juga ada pasukan bersenjata lengkap yang juga menuju ke arahnya. Dan sudah bisa kita lihat di sini, Li Jain di sini sebelumnya sudah membantai pasukan bersenjata lengkap tersebut, dan ia pun sedang diserbu oleh tank, jet tempur, dan juga pasukan bersenjata lengkap yang sangat banyak. Dan semua itu hanya untuk membunuh satu orang. Ya, itu adalah MC kita, yaitu Li Jain. Walaupun sudah dikelilingi pasukan bersenjata lengkap dan juga jet tempur yang sangat banyak mondar-mandir di atasnya, Li Jain pun tak gentar sedikit pun melihatnya. Ia pun hanya berkata, "Maaf." Namun di sisi lain, setelah Li Jain mengatakan hal tersebut, salah satu pemimpin para pasukan tersebut pun memerintahkan untuk menembak MC kita. Ya, untuk menembak si Li Jain. Dan berbagai tembakan pun mulai ditembakkan. Li Jain yang melihat serangan-serangan tersebut, ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Diawali dari matanya yang bersinar biru terang, dan ada kilatan-kilatan kecil juga di matanya, seperti sebuah aliran petir. Lalu ia pun mulai menghantamkan kakinya ke tanah. Tanah di sekitarnya pun mulai retak-retak karenanya. Dan tiba-tiba, krak, duar, duar, duar. Muncullah sebuah dinding raksasa yang terbuat dari tanah di sekitar MC kita. Dinding tersebut pun bisa menahan serangan-serangan tadi. Li Jain pun hanya melihat dengan tenang benturan serangan-serangan tersebut. Dan tiba-tiba, scene pun berpindah. Di galaksi semesta ini, tepatnya di bumi. Saat bumi disinari sinar matahari, dan juga dedaunan yang terkena sinarnya, kita pun diperlihatkan sebuah danau yang sangat indah. Dan tiba-tiba kita pun dibawa kembali flashback ke masa lalu cerita si MC yang mengatakan, "Apa cara terbaik untuk menggambarkan diriku? Yang suatu hari aku adalah ikan yang berenang di danau. Di hari lainnya aku adalah burung yang terbang bebas di angkasa luas. Dan di hari lainnya lagi aku adalah semut kecil yang berjalan beriringan. Dan terkadang aku menjadi dinosaurus. Dari letusan gunung berapi yang sangat panas, sampai bunga pertama yang tumbuh setelah zaman es. Seperti itulah aku hidup dan mati jutaan kali, sebagai makhluk yang berbeda." Sembari mengingat masa lalu si MC yang bereinkarnasi menjadi gajah, ia pun ditembak mati oleh seorang manusia yang sedang memburunya.
Saat si MC terbaring lemas tak berdaya setelah ditembak tersebut. Di sisa hidupnya, ia pun melihat manusia yang menembaknya tadi mendekat sambil tersenyum jahat. Melihat hal tersebut, MC pun berkata dalam hati, "Ah, mereka membunuhku lagi. Selama jutaan tahun ingatanku, satu-satunya makhluk yang selalu memusuhiku adalah manusia. Setiap kali aku bertemu dengan akhir hidupku, entah dibunuh ataupun dimakan oleh makhluk yang lebih kuat. Memang begitulah cara kerja dunia ini, dan aku sama sekali tak mempermasalahkannya. Namun, makhluk yang dipanggil manusia ini mengambil nyawa makhluk lain karena kesenangan mereka. Metode yang mereka gunakan untuk membunuh tak terhitung jumlahnya dan selalu berkembang membuat perlawanan menjadi sia-sia. Di ribuan kehidupanku, aku terbunuh oleh mereka. Meski kematian bukan apa-apa bagiku, aku masih menyimpan dendam pada mereka. Kematian selalu mendekat. Selama ribuan tahun aku menjalani kehidupan. Setiap kali aku menghadapi kematian, satu pertanyaan tersirat di benakku. Melihat seperti apa aku kali ini, kenapa aku punya kemampuan untuk terlahir kembali, dan kapan semua ini akan berakhir. Kumohon, aku tak ingin terlahir kembali lagi. Dan seperti itulah kehidupanku yang baru dimulai. Rasa sakit saat terlahir kembali yang seakan menghancurkan tubuhku. Rasa sakit ini sepertinya aku akan terlahir kembali menjadi mamalia. Lagi pula selama jutaan kali aku terlahir kembali, aku tak pernah merasakan rasa sakit sehebat ini. Rasa sakit ini membuatku semangat untuk mengetahui jadi apa aku kali ini. Dari pengalamanku sebelumnya, semakin sakit artinya semakin tinggi posisiku di rantai makanan. Sudah berapa lama waktu berlalu? Setelah keluar dari ruangan yang hangat membalut tubuhku, aku merasakan udara yang dingin bersama sentuhan hangat yang menyentuh kulitku. Kehidupan ini, meski penglihatanku kabur, aku langsung menyadarinya. Makhluk yang paling kubenci, aku terlahir kembali sebagai manusia. Terlihat di sini si MC kita yang sedang digendong oleh mama muda yang sangat cantik, yang baru saja melahirkannya dari black hole legitnya, dan juga titik si MC yang disensor. Lalu setelahnya, scene pun berpindah ke beberapa tahun kemudian. Di sini si MC sudah mulai tumbuh dewasa menjadi anak kecil yang sudah bisa berjalan sendiri. Dan tiba-tiba ada suara yang memanggil si MC kita. "Lijain," katanya. Dan si MC pun menjelaskan kepada kita. Ia pun mengatakan, "Ya, suara itulah yang terdengar saat orang memanggilku." Dan ternyata itu adalah suara panggilan antriannya untuk periksa ke dokter. Si MC pun berkata lagi, "Ya, untuk pertama kalinya aku memiliki sebuah nama. Kehidupan manusia begitu rumit. Kami semua sama-sama hidup, tapi mereka membeda-bedakan antara negara dan ras. Mereka menamakan semua hal di dunia dan memberikan semua hal pengertian dan penjelasan." Di sini, saat si MC sudah selesai diperiksa oleh si dokter, dokter pun mengatakan bahwa hasil tes si Lijain tak punya masalah atau penyakit apapun. Mendengar hal tersebut, ibunya MC kita pun mengatakan, "Lalu, kenapa anakku tak bisa bicara?" Diketahui di sini ternyata si Lijain diperiksakan karena belum pernah berbicara sama sekali mulai dari ia lahir. Dokter pun menjawab, dia masih berusia 6 tahun kan? Mungkin masih terlalu awal." Ibunya Lijain pun mengatakan, "Bukan itu masalahnya. Dia jarang menunjukkan respon bahkan saat aku membentaknya. Dan dia bahkan tak menangis saat dilahirkan. Tapi karena di sini Mimin tahu kalau anak itu adalah MC kita yang overpower nantinya, ngapain juga perlu nangis waktu dilahirkan." Dan karena si dokter nggak tahu tentang hal tersebut dan hanya kita yang tahu, jadinya si dokter pun hanya bisa menduga-duga.
Dan si dokter pun mengatakan, ya, secara fisik tak ada yang salah dengan tubuhnya. Apa mungkin karena kondisi psikologisnya? Apa? Psiko apa? Ucap ibu si Lijain menanyakan karena tak tahu tentang hal tersebut. Melihat respon ibu Lijain seperti itu, si dokter pun mengatakan, oh, maksudku kenapa ibu tak coba bawa dia ke psikiater? Mendengar hal tersebut, dengan marahnya, sembari mendobrak meja yang ada di depannya, ibu Lijain pun mengatakan, apa? Psikiater? Tempat orang-orang stres dan gila itu? Apa maksudmu, dokter? Apa kau maksud anakku sudah gila? Dengan panik, dokter pun mengatakan, tidak, bukan itu maksudku. Tenangkan dirimu, Nyonya. Ibu Lijain pun menjawab, tenang? Bagaimana mungkin aku bisa tenang saat ini? Sembari melihat ibunya yang sedang berteriak marah-marah ke dokter tersebut, Lijain pun berkata dalam hati, ibuku bernama Oh Yongsil. Dia manusia yang bodoh dan bebal. Dia kehilangan keluarganya saat perang dan kehilangan suaminya di perang setelahnya. Baginya, dunia adalah tempat yang keras dan kejam. Namun, dia memiliki sebongkah daging dan darah yang harus diurusnya untuk bertahan hidup. Ia meletakkanku di punggungnya dan menjual sayuran di pasar. Dan di sini, kita pun diperlihatkan mereka yang sudah sampai di rumah mereka. Sebelum menidurkan si Lijain, Yongsil pun terus-menerus mengajak si Lijain berbicara. Karena Yongsil pernah mendengar kalau anak kecil akan tumbuh dengan baik jika mereka terus diajak bicara dengan sopan. Meski anak itu tak menunjukkan respon apapun, Yongsil terus-menerus mengatakan hal yang sama pada Lijain. Ibu menyayangimu, ucap Yongsil mengatakan kepada anaknya Lijain saat sedang berusaha menidurkannya. Namun sayangnya, Lijain tak mengerti apa yang ibunya katakan. Tapi perasaan hangat yang dirasakannya, sama sekali ia tak membencinya. Ia pun hanya melamun mendengar perkataan ibunya tadi, dan melihat ke samping seperti ia menyadari sesuatu di luar rumahnya. Lalu ia pun mengatakan, dan di kehidupanku kali ini, terdapat perbedaan yang sangat besar. Setelah si Lijain mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan seekor katak. Dan tiba-tiba ada orang yang sedang berlari di atas katak tersebut, yang membuat katak itu pun melompat lari. Dan ternyata orang tersebut pun sedang dikejar-kejar oleh segerombolan orang. Ia pun panik karena dikejar orang-orang tersebut. Saat sedang berlari, orang yang dikejar pun jatuh karena tersandung sebuah batu. Dan orang yang mengejarnya pun dengan terengah-engah, ia pun berkata, apa gunanya kau membuat kami berlari di tengah malam seperti ini? Orang yang dikejar pun jadi ketakutan. Ia pun meminta orang yang mengejarnya untuk mengampuni nyawanya. Ampuni nyawaku, katanya. Dengan menatap tajam, orang yang mengejarnya pun mengatakan, apa katamu? Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang komunis sepertimu hidup? Sembari ketakutan, orang yang dikejar pun mengatakan, aku bukan seorang komunis, sungguh. Mendengar hal tersebut, bapak-bapak yang mengejar ini pun mengatakan, iya, kita bisa bicarakan hal itu nanti, berdirilah. Orang yang dikejar pun ketakutan saat bapak-bapak itu mendekat untuk membantunya berdiri. Melihat tingkah orang tersebut pun, bapak-bapak ini pun mengatakan, kalau kau tak menyerah, aku akan menyeretmu kembali, kata bapak-bapak tersebut. Saat bapak-bapak tersebut sedang mencoba membantu orang yang ia kejar untuk berdiri, tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang. Dan ia pun melihat seorang bocah yang sedang berdiri di atas tiang di dekatnya. Bocah itu terlihat seperti sedang mengawasi mereka. Saat melihat hal tersebut, bapak-bapak itu pun mengatakan, seorang bocah? Ya, bocah itu adalah MC kita Lijain. Bapak-bapak ini pun mengatakan, oi bocah, berbahaya di sana, turunlah, katanya. Dan dalam hati bapak-bapak ini pun mengatakan,
Dan juga bagaimana bisa kau sampai di atas sana? Lalu Li Jain pun berkata dalam hati, manusia, kurasa sekarang waktu yang tepat untuk mencobanya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, terlihat di sini bapak-bapak ini dengan terkejut sedang melihat sesuatu. Dan ternyata ia sedang terkejut melihat bocah itu atau MC kita yang sedang melompat dari tiang tersebut. Saat sedang turun ke tanah, Li Jain pun berkata, "Katak." Setelah mengatakan hal tersebut, Li Jain pun turun tanpa terluka sama sekali. Mereka yang melihatnya pun tentunya terkejut dan mengatakan, "Apa? Dia melompat dari ketinggian itu dan masih..." Sebelum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Li Jain pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Diawali dari kakinya yang mengeluarkan cahaya biru seperti listrik. Dan Li Jain pun melesat dengan cepat ke arah orang-orang tersebut sambil berkata, "Cita!" Mereka pun hanya bisa terkejut lagi melihatnya. Tatapan tajam si Li Jain dengan kekuatannya mulai membantai para orang-orang yang ada di sana. Orang kribo ini pun sempat mengeluarkan pistolnya, tapi ia kalah cepat dengan si Li Jain. Li Jain pun sudah berada tepat di depan orang kribo ini dan langsung bersiap untuk meninjunya. Dan duar! Penglihatan mereka pun sampai tak bisa merespon kecepatan Li Jain tersebut dan hanya bisa terdiam kaku tercengang melihatnya. Tanpa disadari, teman bapak-bapak ini pun sudah mati terkena tinju maut si Li Jain. Li Jain pun berkata dalam hati, "Benar, sekarang aku yakin. Sebuah kemampuan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Semua makhluk hidup yang pernah kujalani kehidupannya, aku terlahir dengan kekuatan mereka. Kenapa? Entahlah. Namun, aku yakin satu hal. Akhirnya, dari perjalananku yang sangat panjang, kehidupan ini adalah kehidupan yang terakhir." Dengan gemetaran, bapak-bapak ini pun berkata sambil berteriak, "Kau, apa yang kau lakukan?" Teriaknya dengan gemetaran dan emosinya yang sudah campur aduk. Dengan tersenyum, menoleh melihat ke arah bapak-bapak tersebut. Li Jain pun meneruskan perkataannya tadi. "Akhirnya, aku bisa merasakan kematian," ucap si Li Jain tersebut. Saat melihat temannya yang sudah terkapar di depan Li Jain tersebut dengan berkeringat dingin dan penuh emosi, bapak-bapak itu pun mulai berlari ke arah si Li Jain dan mulai memukul sambil berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Li Jain pun terpental terjatuh ke tanah karena pukulan tersebut. Namun tak selang lama, Li Jain pun mulai bangkit kembali dan berkata, "Sakit." Bapak-bapak itu pun merinding ketakutan melihatnya. Li Jain pun berkata lagi, "Kalau aku tak menggunakan kekuatan apapun, aku terlihat seperti manusia biasa." Ia pun mengatakan itu sembari mengusap-ngusap pipinya yang terluka. Lalu melihat ke arah bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak itu pun dibuat kesal karena tatapannya dan mulai ingin memukul si Li Jain lagi sembari berkata, "Bocah bajingan ini." Lalu saat ia sudah memukul bagian kepala si Li Jain, tiba-tiba ia pun merasa kesakitan tepat di tangannya yang memukul bocah tersebut. Ia pun berteriak kesakitan dengan memar di tangannya. Di sisi Li Jain, ternyata si Li Jain ini memakai kekuatan kura-kura untuk memperkuat dirinya. Li Jain pun menatap bapak-bapak itu lalu mencekik lehernya. Bapak-bapak itu pun kesakitan karena cekikan si Li Jain. Dan kali ini, Li Jain menggunakan kekuatan simpanse untuk mencekik bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak itu pun berusaha untuk melepaskan cekikan Li Jain tersebut. Dan Li Jain pun berkata dalam hati, "Selama aku bisa memanifestakan kekuatan, aku bisa menjadi apapun." Lalu ia pun bersiap untuk meninju bapak-bapak tersebut.
Tapi tiba-tiba, duar, ada sebuah peluru yang menembus perutnya. Dan ternyata itu adalah peluru yang ditembakkan oleh mas-mas yang dikejar bapak-bapak tadi. Melihat luka yang ada di perutnya, Li Jain pun mulai menatap ke arah orang yang menembaknya tersebut. Mas-mas ini pun ketakutan karena ditatap oleh si Li Jain kecil dan imut namun menyeramkan. Dan setelahnya, Li Jain pun mulai kehilangan kesadarannya sembari berkata, aku membuat kesalahan." Lalu ia pun tumbang tergeletak terjatuh ke tanah bersama bapak-bapak yang tadi ia cekik. Melihat hal tersebut, mas-mas ini pun mulai lari ketakutan setelah menembak si Li Jain. Lalu teman bapak-bapak ini pun mulai kebingungan antara menolong rekannya atau menangkap mas-mas yang lari itu. Ternyata ia pun memilih menolong rekannya dan membiarkan si Li Jain terbaring sendirian di tempat tersebut, karena mungkin ia menganggap si Li Jain ini sudah mati. Tapi sayangnya si Li Jain ini ternyata masih hidup. Saat ia mulai tersadar, ia pun membalikkan badannya. Sembari menatap langit, ia pun berkata, "Aku terkena benda aneh itu lagi. Sakit," katanya. Ia pun memegang perutnya yang terluka dan berkata lagi, "Benda itu menembus organ dalamku." Dengan terengah-engah, Li Jain pun berkata, "Apa aku akan mati?" Sembari menatap langit, ia pun hanya pasrah menunggu ajalnya. Tapi tiba-tiba ada yang aneh dengan tubuhnya. Luka di tubuh Li Jain pun mulai sembuh kembali. Saat sudah sembuh, Li Jain pun mulai muntah-muntah. Sambil menatap terbitnya matahari, Li Jain pun berkata, "Timun laut, aku hidup." Ia pun mulai bangkit dengan memegang bagian tubuhnya yang terluka tadi dan berkata, "Dasar insting bertahan hidup sialan. Aku kira tak ada lagi yang harus kualami. Tapi yang tadi itu menarik. Bagaimana mungkin tubuh kecil seperti ini punya kemampuan yang begitu besar dan tak masuk akal. Kurasa memang tak ada yang masuk akal di dunia ini." Lalu Li Jain pun berkata lagi, "Aku bisa mendengarnya." Setelah Li Jain mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. "Li Jain!" teriak orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Yongsil, ibunya Li Jain yang sedang mencarinya. Dengan khawatir, ia pun berteriak, "Li Jain, di mana kamu, Nak?" "Jain anakku," teriaknya. Yang sentak teriakannya pun membuat para penduduk yang ada di tempat tersebut pun melihatnya dan menggosipkannya. Yongsil pun tak peduli dengan hal itu. Ia pun masih berteriak mencari si Li Jain di seluruh tempat tersebut. Li Jain yang sebenarnya mendengarnya, ia pun hanya diam saja. Dan ia pun malah melihat seekor burung di tempat orang-orangan sawah. Dan lalu ia pun melompat untuk menangkapnya. Ia pun memakan burung itu mentah-mentah. Sembari mengunyah burung tersebut, ia pun berkata, "Aku mungkin masih belum tumbuh dewasa, tapi aku bisa berburu sendiri. Tak ada alasan bagiku untuk bersamanya lagi." Ucap si Li Jain sambil mengingat perkataan si Yongsil yang sering diucapkan kepadanya, yaitu "Ibu menyayangimu." Sekarang Li Jain pun ingin pergi dari sisi Yongsil, yaitu ibunya. Ia pun sempat menatap ke belakang sebelum ia pergi. Lalu ia pun mulai melanjutkan perjalanannya yang entah kemana. Namun di tempat si Yongsil, ia pun menangis sembari berteriak sekencang-kencangnya, memanggil nama anaknya Li Jain yang hilang entah kemana. 4 hari kemudian, di sebuah pegunungan yang sangat hijau, ada Li Jain yang sedang berjalan di jalanan gunung tersebut. Di sini,
Li Jain pun terlihat lusuh, compang-camping dan kurus seperti seorang gelandangan. Lalu ia pun terjatuh di jalanan pegunungan tersebut karena tak punya tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Li Jain pun hanya terbaring lemas di sana, sembari berkata dalam hati. Ia pun mengatakan, "Aku terbakar matahari di seluruh tubuhku dan perutku terasa aneh. Apa masalahnya makanan? Bukannya aku seorang omnivora? Apa yang salah? Bahkan setelah jutaan kali kehidupan, aku belum pernah merasakan kematian. Tak masalah, aku tak punya penyesalan." Sembari menunggu kematiannya yang seakan tenggelam di kedalaman air yang sangat dalam, Li Jain pun berkata, "Apa ini memang akhirnya?" Saat matanya hendak tertutup, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Yah, dan ternyata itu adalah Si Yongsil, ibunya Li Jain itu sendiri. Dengan lusuhnya, yang habis berjuang mencari si Li Jain selama 4 hari. Yah, perjuangan seorang ibu yang sedang mencari anak satu-satunya yang telah hilang selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Saat Yongsil melihat keadaan Li Jain tersebut, dan Li Jain yang matanya perlahan mulai menutup seperti orang yang akan meninggal, Yongsil pun berteriak memanggil nama anaknya dan bergegas menuju ke tempat anaknya yang sedang terbaring lemas tersebut. Ia pun memeluk erat si Li Jain sembari menangis dengan keras. Melihat itu, dalam pelukan ibunya, Li Jain pun berkata dalam hati, "Kukira aku akan mati, tapi tiba-tiba pikiranku terasa jernih. Aku lapar. Aku ingin memakan makanan yang dibuat manusia ini. Sungguh berisik. Sampai berapa lama dia menangis? Hentikan itu dan berikan aku makanan," kata Li Jain dalam hati. Dan di sini Jain pun berpikir lebih baik membuatnya berhenti menangis dan memutuskan untuk mengatakan perkataan manusia yang dia tak tahu artinya. Kata-kata yang selalu dikatakan si Yongsil kepadanya dengan senyuman. Jain pun berkata kepada Yongsil ibunya tersebut. Ia pun berkata, "Aku menyayangimu," kata Li Jain sembari memegangi tangan ibunya dengan tangannya yang lusuh dan menatap ibunya dengan muka yang pucat kurus. Berbeda dengan tujuan Li Jain, hal itu pun malah tidak membuat si Yongsil berhenti menangis. Perkataan Li Jain tadi malah membuat tangisan si Yongsil menjadi lebih keras dan semakin menjadi-jadi sembari memeluk anaknya. Li Jain pun hanya terdiam melihatnya. Sembari dalam pelukan ibunya, Li Jain pun melihat ke arah matahari yang sedang terbenam. Dan ia pun berkata, "Matahari terbenam hari ini terasa begitu indah," ucapnya. Dan cerita pun bersambung.